Kita ada mie segera berjenama Indomie. Tempat ketiga, kita ada mie segera berjenama mie sedap. Indomie bukan dari Indonesia, but it's from Nigeria. Was I wrong? Nampak sama kan? Tapi berbeza. Korang nampak dia punya halal. Halal Indonesia, halal Malaysia. Reaction. Santai. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lor? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Terima kasih juta penonton. Waduh. Ingat lor ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lor. Di kali ini kita akan mereaksi ini sebuah video yang pasti masih super duper keren, jos gandos lor. Di video ini kita akan mereaksi video yang masih viral dari dulu hingga sekarang nih. Nah dulurku semua, siapa sangka nih ya mie instan. Nah langsung kalau dengar mie instan, menggiurkan ya, yang kita makan nih hampir tiap hari nih, ternyata bisa bikin dunia salah paham. Kok salah paham? Iya, di satu sisi Indomie begitu populer sampai dianggap produk lokal di Nigeria, diakui oleh orang Nigeria, negara Nigeria loh warganya. Waduh, bahkan di sana Indomie bukan sekedar makanan, tapi sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, di sisi lainnya ini muncul juga, diklaim juga lor dari sebagian netizen luar yang mengira itu Indomie dan mie sedap berasal dari Malaysia. Itu Malaysia mengklaim lagi lor, katanya itu dari mereka juga lor. Nah lo kok bisa? Ini pada faktanya ya, dua brand ini adalah kebanggaan Indonesia. Ini diproduksi oleh Indofood dan Wings Food. Nah di video ini kita bakal lihat nih reaksi orang luar dan orang semuanya, dan termasuk juga Indonesia ya, fakta sebenarnya dan juga cerita singkat perjalanan Indomie dan mie sedap. Nah, hingga bisa mendunia seperti sekarang. Siap-siap lor ya, karena ini bukan cuma soal mie instan, tapi soal identitas dan kebanggaan bangsa. Yuk kita mulai lor ya, tapi sebelumnya jadi penasaran jangan lupa video ini di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini di subscribe. Lebih jelasnya lagi tanpa panjang ke lebar, yuk kita simak sama-sama. Oh ya. Oke lur, ini dia video viralnya. Di luar nalar banget, bisa-bisanya Indomie yang merupakan produk mie asli Indonesia ini diklaim oleh Malaysia yang mengatakan kalau ini adalah produk mie buatan dari negara mereka guys. Indomie merupakan salah satu merek mie instan yang telah menjadi primadona kuliner mie cepat saji tak hanya di Indonesia saja, namun juga di berbagai negara, mulai dari negara-negara di Asia, Eropa, bahkan Amerika. Nah karena saking populernya mie instan ini, Indomie pernah diklaim sebagai produk negara lain. Contohnya pada tahun 2018 sebuah stasiun televisi di Malaysia menayangkan video yang menyebut Indomie sebagai makanan khas Malaysia. Bahkan belakangan ini juga beredar kemasan-kemasan Indomie bertuliskan produk of Malaysia, yang artinya produk mie ini dari Malaysia guys. Padahal Indomie ini asli buatan Indonesia dan diproduksi pertama kali di Surabaya pada tahun 1972 oleh PT Indofood sukses makmur TBK. Jadi gimana menurut pendapat kalian guys? Tapi udah biasa lur ya, sepertinya produk-produk makanan, terus produk-produk yang lainnya lah, batik, wayang, budaya Indonesia, pokoknya semuanya seperti biasa selalu diklaim oleh warga atau netizen Malaysia. Itu sudah biasa dan ya itulah satu rumpun memang begaduh. Pokoknya Indonesia the best lah, mantap. Lanjut. Mana dari Selangor lah. Betul-betul. Dia mengira mie sedap ini made in Selangor, Malaysia. Mie sedap katanya lor. Langsung kita lihat lor, apa nih reaksi dia nih. Oh, Nah, kan dari Indonesia. 5 jenama mie segera kegemaran rakyat Malaysia. Let's go. Mie segera. Tempat kelima, kita ada mie segera berjenama Cintan. Tempat keempat, kita ada mie segera berjenama Indomie.
Tempat ketiga, kita ada mi segera berjenama Mi Sedap. Jelas terasa sedapnya. Tempat kedua, kita ada mi segera berjenama Mami. Oh, saya sayangkan Mami. Tempat pertama, jatuh pada mi segera berjenama Maggi. Fakta menarik tentang Maggi, hampir semua mi segera di Malaysia diberi gelaran Maggi. Dan kongsikan mi segera kegemaran anda di ruangan komen. Halo, ketemu lagi di channel Eat and Play. Kali ini kita mau ulasan mie instan yang sangat terkenal, Indomie. Indomie ini mie goreng original, rasa asli, tapi aslinya dari Malaysia, guys. Malaysia katanya lu. Kita beli yang satu pak ini, isi 5. Kita akan buka. Karena kita masak ya. Ukurannya sih kalau kita lihat sama aja dengan ukuran Indomie di Indonesia. Temen, kenapa ini warnanya coklat? Kita mau tes ya. Kita buka dulu. Mau lihat bumbu-bumbunya apa aja, apakah sama atau beda. Baminya sedikit beda ya, ada rada kenyal. Rada kenyal, guys. Indomie Seperti biasanya. produksi Malaysia. Kenapa enggak Malami? Ya, Malami kan bisa. Manisnya pas, pedesnya nggak terlalu lah ya karena model bubuk. Jadi lebih cocok buat lidah orang luar negeri. Ada beda dikit lah rasanya. Enakan mana? Dari segi khas. Ini rasanya kayak ada kari-karinya dikit kali ya. Dikit. Tapi overall enak. Dan paling enak tetap Indomie yang ada di Indonesia. Wait, Indomie isn't Indonesian? Indomie bukan dari Indonesia, but it's from Nigeria? Was I wrong? In Nigeria, Indomie is insanely popular. For decades, it has been ingrained into Nigerian culture and family life. People eat it every day, so much so that the word Indomie in Nigeria is synonymous with instant noodles. People call all noodles Indomie. Not only that, Indomie is so crazily sought after, it dominates Nigerian instant noodle sales with over 70% market share. And Indomie's slogan is, "No mama be like you, no noodles be like Indomie." And the flavors of Indomie reflect Nigerian tastes, with flavors such as jollof chicken, crayfish, and onion. And they even have an Indomie children's TV show called The Indomitables, Yes. based all around Indomie. Nigerians love Indomie so much that when children vaccination rates for polio and measles were low, the government gave away packets of Indomie to children who got vaccinated. Vaccination numbers shot up and the program was considered a success. Okay, but where the heck is Indomie really from? Nigeria or Indonesia? To understand, we have to go back to a small town called Malang in Central Java, Indonesia. It's 1948, and a Sindhi immigrant from colonial... Ini bagi yang mengklaim bahwa Indomie atau mie sedap itu milik negaranya, berasal dari negaranya nih, dengerin dulu. Ini ada beberapa sejarahnya ataupun juga ini pengertian dari mana asal-usul Indomie itu sebenarnya. Ini dijelaskan Lur, ya dengarkan Lur. India, present-day Pakistan, opened a small tailor and textile shop called Tolaram. His son, Mohan Vaswani, grew the business so well that Tolaram expanded into textile manufacturing and distributing consumer goods. Tolaram moved its headquarters to Singapore in 1975. In fact, it was around this same time that Indomie was first created in Indonesia, and it took off and soon became very popular. All right, but what about Nigeria, and how did Indomie become such an icon there? Well, Vaswani hoped to expand the Tolaram business, and in the late 1970s, he was invited to Africa by a friend to explore business opportunities. He knew nothing about Africa. Vaswani visited Nigeria on a short trip, but he became so interested that just a month later, he began setting up a business there for textiles. And business was good in Nigeria, but in the late 1980s, the textile business began to slow. Vaswani didn't know it then, but this downturn would help him move into an extremely lucrative business in just a few short years. In 1988, Vaswani recognized how popular Indomie was in Indonesia with its fast-growing population.
but that no such food existed in Nigeria, which was also experiencing its own population boom. Basically, Nigeria was an untapped market for instant noodles. So Vaswani decided to export 2 shipping containers full of Indomie from Indonesia to Nigeria to see if he could sell them. It was risky since noodles were an unfamiliar food there, but with some creative marketing targeting mothers and children, his noodles began to sell. And it became a staple food. And within 5 years, Vaswani decided he needed to move from being just an import agent of Indomie to becoming the manufacturer of Indomie in Nigeria. That's when he went back to Indonesia and met with the Salim Group, the owner and manufacturer of the Indomie brand. They agreed to form a joint venture in Nigeria between Vaswani's Tolaram and Lim Soleong's Salim Group, which became Dofo Prima Foods. They had to build the entire production supply chain from scratch, as they were the first noodle makers in Nigeria. Dofil went on to dominate the instant noodle market in the country and at one point held 100% market share, given there was no competition. Today, Dofil runs the largest instant noodle factory in all of Africa. Despite Indomie having the words Indo and Mi, which literally means Indonesian noodles, most Nigerians don't associate Indomie with Indonesia at all. They consider Indomie to be a local Nigerian product. However, this may not have happened on accident. Some rumors suggest that Indomie may have been intentionally distanced from Indonesia in the early years to avoid being seen as a foreign brand dominating the local market. Indomie today dominates both the Nigerian and Indonesian instant noodle markets. But it's now clear that Indomie was created in Indonesia. But Nigeria will soon overtake Indonesia in terms of population size. So the question is, who will be the bigger fans of Indomie, Nigerians or Indonesian? Wah, udah kan Lur? Indonesia. Aku menemukan ada Indomie. Ini gimana tuh? Tapi kok benderanya India? Kok benderanya India? Salah. Indo itu Indonesia, bukan India. Ah, salah. Diam deh. Soalnya kalau bahasa Korea tuh Indo itu India. Ada lagi Indo, ada Indonesia. Kalau mau Indo doang India gitu. Salah, ini nggak bisa dibiarkan. Nah aja nanti besok aku tempelin merah. Merah putih. Anyway, sedih banget salah. Ntar orang-orang salah dong. Taunya ini dari India. Apa? Dari India. Tuh. Indofood. Indonesia. Anyway, dia udah masuk di supermarket. Harganya ya segini loh, murah. Masih termasuk. Sebenarnya daripada Maggi, orang Malaysia tuh lebih suka Indomie loh guys. Sampai ditulisin product of Malaysia. Mereka tuh bangga banget sama Indomie. Katanya nggak ada mie instan seenak Indomie. Wah, kalau itu sih Mimin Cowok setuju banget ya. BTW Warmindo di Malaysia tuh kalau masak juga pakai bumbu-bumbu tambahan. Tujuannya supaya sedep guys. Micin dan minyak jelantah juga jangan sampai lupa. Terakhir mereka juga punya bumbu khas Melayu gitu. Nah, kalau semua racikan bumbunya udah dituangin, tinggal diaduk-aduk ala perindapan. Biar makin mantep, di sini tuh juga tersedia aneka topping. Yang paling spesial tuh ya topping ayam gorengnya lah. Untuk nama Warmindonya sendiri Asnes Abu Enterprise. Tutupnya tuh sampai jam pocong guys, jam 3 pagi. Sepanjang hari mereka tuh masak terus menerus tanpa henti. Ini Mimin Cowok tuh pesennya paket spesial ya. Di dalamnya ada ayam, terus protein lainnya juga ada telur setengah mateng. Gak sampai di situ, juga dikasihin keju dong. Mimin Cowok itu ada 4 protein, 1 karbo. Mie-nya kita kasih lelehan kuning telurnya yuk. Seksi banget. Dan untuk rasanya sendiri ini tuh sedap. Untuk ayam gorengnya sendiri ini tuh digoreng pakai rempah-rempah. Teksturnya sendiri juicy inside, tapi bener-bener yang crunchy outside gitu guys. Nah, Mimin Cowok tuh gak pernah suka sosis so nice, tapi kenapa ya kalau dimakan bareng Indomie jadi enak. Terakhir Mimin Cowok makan telur setengah mateng, mie beserta kejunya. Waduh, ini tuh perpaduan yang super mantap. Apalagi diakhiri dengan 1 gigitan paha ayam goreng. Untuk lokasinya ada di Jalan Larut, Georgetown, Pineng. Kamu pernah lihat videoku yang ini yang hampir ditonton 1 juta pengguna di YouTube? Di video itu guys, aku lagi makan Indomie sama mie sedap. Tapi ada beberapa komentar dari orang Malaysia yang ngeklaim bahwa mie sedap itu dari Malaysia. Kok iso sih? Gek kepiye kuy? Padahal ya Rek, kalau kita tanya Google udah jelas-jelas kalau mie sedap itu bagian dari Wish Group, perusahaan yang berasal dari Indonesia. Dan mie sedap ini satu perusahaan dengan produk-produk yang sering kita jumpai ini Rek. Ada sampo zinc, ada pasta gigi Ciptaden, ada lagi nih sabun cuci piring dari Mama Lemon dan Ekonomi, minuman kemasan nih Ale-Ale, Floridina. Nah ini semua saudaranya mie sedap guys, alias satu perusahaan. Padahal untuk merintis suatu bisnis itu gak mudah. Kok bisa-bisanya asal klaim-klaim gitu sih? Gak kepiye kuwi maksudnya?
Neng Arab ini kebingungan bukan main. Produk Indonesia tapi malah dibilang produk Filipina. Dari Energen, Kopiko, Torabika, dan masih banyak lagi. Dia kesal banget kok bisa produk yang jelas dari Indonesia malah dikira dari Filipina. Bahkan Abang Bule juga kaget saat beli Indomie malah tertulis produk Malaysia. Karena hal itu dia kasih paham kayak gini anjay. It says product of Malaysia. So all those Malaysians out there that think Indomie is from Malaysia, you're not totally wrong. Although it started in Indonesia. boleh aja That's why kayak it's gitu, called Lur. Indomie, not Malay mee. Which is better, mee soto Indomie or sedap mee? At the same time. This is not a scientific on the right. I mean on your. Yes. Okay. Oh, by oh shit. Oh, buddy. Ow, that's hot. Sedap mee comes in these 3 different things, 3 different packets. This one's 2, 1 chili and the seasoning. Just pour that in. What the fuck is this? You get 2 eggs from the. It's on top. Indomie comes in these 2 packets, but there are 4 sections. This is mee soto, sedap mee. Malaysia. Yeah, Sedap. mie. Ini sedap katanya Malaysia. Nice. I'm gonna pour this in. Yep. Sedap mee. Action. Oh. Stop. Cheers. Not bad. Not bad. I think the flavor is quite light. Even though I made it soupy, I didn't make it soup, but I made it soupy. Not very sour. Not very sour. More into the salty side for me. I'm just trying the soup. Salty, has a little bit of that oily flavor. Yep. There is some depth to it though, I cannot lie. Let's go over to Indomie. That was Malaysia, now time for Indonesia. Cheers. Whoa. A much more balanced flavor. That slaps. Yeah. It's more sour. It has a bit less depth, but sorry Malaysia, but you've lost, man. This Indonesia knows their mee soto. Such an immediate difference. Yep. Okay. Out of 10, I would give this like a 6.9. And I would give the sedap mee like a 5 point. Much better than that one. Indonesia wins today. Indomie. Honestly speaking, 7 out of 10. Very nice. Very good. Ini Indomie versi Malaysia. Ini Indomie versi Indonesia. Oh, ada versi Malaysia Taylor nampak, guys? Indomie. Dua-dua nampak sama, tapi sebenarnya berbeza. So kak, kau pernah makan kak? Ini dua nih. Iya, selalu makan. Kau selalu makan yang mana? Indonesia. Indonesia. Tapi aku selalu makan yang Malaysia. Oh. Tapi walaupun aku sudah pernah makan yang instan nih, yang Indomie versi Indonesia. Aku lebih prefer, dua-dua sedap lah. Dua-dua sedap. Iya. Tapi aku lebih prefer Indonesia punya. Memang luar biasa enaknya. Okay, so kamu boleh nampak packingan ni. Ni salah satu, ni atas ni Indonesia, ni adalah Malaysia punya. So ini instan, ini mie segera. Untuk belakangnya pula macam ni. Nampak sama kan? Tapi berbeza. Korang nampak dia punya halal. Halal Indonesia, halal Malaysia. Okay, so kita orang tak pernah claim ini kita orang punya makanan. Ini memang Indonesia punya makanan. Sebab sebelum ni aku ada post satu video bakak. Diorang banyak-banyak cakap ini Indonesia punya, Indonesia punya. Aku tak pernah cakap ini adalah Malaysia punya. Tapi ini adalah versi Malaysia punya. Ya, ini Indonesia. Dikilangkan di mana? Nih? Ini mie instan Indonesia. dikilangkan di Indonesia. Tapi kalau yang ini dikilangkan di Malaysia. Dua-dua sedap, tapi aku lebih prefer Indonesia punya. Iya. Oke, Kak, sama Kak. Ini Kakak punya kedai. Ya. Semua jual barangan-barangan Indonesia kan? Iya, Indonesia semua, tidak ada barang Malaysia. Betul. Betul. Semua daripada Indonesia. Indonesia semua. Satu pun kita bayar cukai ya. Bayar cukai. Bayar cukai. Jadi jangan risau, semua ni tercukai sudah ni. Jadi menjual dan membeli tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah. Dan yang penting halal kan, Kak? Halal. Halal Indonesia lah. Ya, halal Indonesia. Oke, so di sini ini kedainya Indo Borong namanya. Aku ada tag di bawah, kamu boleh order. Boleh order online? Boleh, ada online. beg kuning. Ada beg kuning di bawah. Oke, boleh order dan boleh beg kuning di bawah. The age-old debate, is Indomie from Indonesia or Malaysia? Well, turns out we have some mee goreng here in Malaysia, and look at that. Product of Malaysia. Indomie produk Malaysia kata Taylor. Probably not.
It says product of Malaysia. So all those Malaysians out there that think Indomie is from Malaysia, you're not totally wrong. Although it started in Indonesia. That's why it's called Indomie, not Malay mee. Harga Indomie di Malaysia berapa guys? Ini hampir 5 ringgit. Satu paket isi 5, 20.000 guys. Wajar gak? Wajar lah. Ini lor, ini salah satu netizen di Malaysia yang berkomentar nih. Tapi Indomie, klaim Malaysia bukan Indonesia. Indomie itu mie gagas. Tahu awak macam itu Indomie Malaysia, kebanggaan. Nah, ada jelas-jelas dibalas lagi, jelas-jelas namanya Indomie Indonesia mie, masa dari Malaysia. Kocak kata. Ada aja. Ada ya netizen ya. Kita takkan beli sikit-sikit, kita beli banyak terus. Jom kita makan. Kalau aku rindu Indonesia kan, aku akan beli satu produk ni dekat Malaysia. Produk apa? Kejap. Korang sabar Sat. Mana dia? Yes guys. Pop mie. Okay, kita beli susu, full cream. Mak, chili oil kat mana? Chili oil. Okay, so jom kita buat Indomie hack pakai susu. Okay, first kita rebus mie dulu. Okay, kita tutup Sat. Okay, kita masukkan susu 200 ml, air 50 ml, 2 tablespoon of chili oil. Kita kacau-kacau. Okay, so kita rasa kuah dulu. First time ni pakai susu. Wih. Dang. So antara flavor yang aku suka ada 3. Ni chicken soto. Lepas tu ada pork mie chicken flavor. Dia punya bulat-bulat dalam ni besar-besar. Lepas tu aku suka pork mie goreng. Dia basically mie goreng biasa tapi dalam bentuk cup lah. Chicken soto ni aku suka sebab dia ada rasa macam zesty lime kick. So kalau siapa-siapa nak dekat Malaysia pun dah ada. Dekat Indomie Malaysia online store, Lazada, Shopee, TikTok. Mau spill mie instan yang ada di Malaysia. Jadi di Malaysia itu ada Indomie juga buatan Indonesia, tapi juga ada Maggi yang made in Malaysia. Kita spill harganya satu persatu dimulai dari Indomie. Ini salah satu harganya ya, harganya di Rp4.69. Mie Indomie soto. Nanti aku tulis di layar berapa kalau di rupiahnya. isi Terus 5 aku lor. mau spill harga Maggi. Nih, Maggi satu paket ini isinya berapa sih bentar? 5 pak ya. Harganya di Rp6.50. Mahal ya. Itu juga banyak varian rasanya. Sama lah kayak Indomie, ada Indomie soto, Indomie rendang, Maggi juga banyak. Ada Maggi tom yum, juga ada Maggi rasa ayam. Next mau dibikinin konten apa lagi nih? Komen di bawah ya. Apa aja terserah. Indomie versus mie sedap, kenapa keduanya bisa laku keras di pasaran? Lucunya, mie instan itu adalah makanan hampir semua orang Indonesia. Tapi ketika mereka disuruh pilih, pasti jawabannya, kamu tim Indomie atau tim mie sedap. Padahal produknya itu mirip. Nah jadi kenapa kedua brand ini bisa sama-sama besar? Kalau kita lihat sekilas, keduanya itu menjual hal yang sama. Sama-sama mie instan. Tapi cara mereka bangun brandnya itu berbeda. Dan disitulah strateginya. Rasa Indomie itu emang khas banget. Tapi mereka nggak cuma jual makanan. Indomie udah jadi bagian dari budaya orang Indonesia. Iklannya Indomie sering fokus ke keluarga, kebersamaan, rasa khas Indonesia. Bahkan sampai ada tagline legendaris. Indomie seleraku. Udah se-Indonesia banget. Mereka itu jual perasaan familiarnya. Makanya loyalitas Indomie itu kuat banget. Selain memang rasanya itu juga enak banget. Banyak orang makan Indomie karena memang dari kecil mereka udah dicekokin Indomie. Sedangkan strateginya mie sedap, mereka menjual inovasi dan rasa yang lebih bold. Ketika masuk pasar, mie sedap tahu satu hal. Melawan nostalgia Indomie itu sangat sulit. Jadi mereka ambil strategi itu yang berbeda. Mereka fokusnya itu ke topping yang lebih banyak, rasa yang lebih kuat, inovasi varian baru. Bahkan mereka sering highlight kriuk bawang gorengnya. Mereka jual sensasi rasa yang lebih kuat. Produk mereka berdua itu hampir sama, tapi positioningnya mereka itu berbeda. Indomie nostalgia dan budaya, sedangkan mie sedap inovasi dan rasa yang kuat. Makanya kedua brand ini bisa hidup di market yang sama. Ya, betul. Banyak bisnis gagal karena mencoba murah, premium untuk semua orang. Semua dikemas sekaligus. Padahal brand besar itu selalu jelas. Mereka memilih satu cerita dan konsisten selama puluhan tahun. Dalam marketing, seringkali produk itu bukan pembeda utama. Yang membedakannya adalah
cerita yang kamu bangun di kepala konsumen. Karena orang nggak selalu beli karena itu paling enak. Seringkali mereka beli karena itu paling familiar. Jadi kalau kamu jual barang yang mungkin di luar sana banyak yang udah jual, coba deh kalian ambil angle yang berbeda supaya kalian punya cerita dan persepsi di benak audiensnya kalian. Betul sekali. Lu tahu nggak sih, Indomie itu salah satu makanan paling hits di Nigeria. Awalnya Indomie masuk ke sana tahun 1988, dibawa sama perusahaan Indofood. Tapi yang bikin booming banget tuh pas mereka mulai produksi lokal di Nigeria sekitar tahun 1995. Jadi gini, orang Nigeria tuh suka banget sama makanan yang simple, praktis, tapi tetap enak. Nah, Indomie tuh pas banget sama selera mereka. Tapi nggak cuman karena rasanya, yang bikin makin viral adalah strategi marketingnya yang gokil abis. Indofood ngincer banget pasar anak muda, mulai dari bikin lomba masak di sekolah-sekolah, kampus, sampai bagi-bagi sampel gratis. Mereka juga sering banget muncul di TV sama billboard-billboard besar di kota-kota. Akhirnya, brand Indomie jadi nempel di pikiran masyarakat Nigeria. Sekarang, Indomie udah kayak makanan sehari-hari di sana. Bukan cuman buat anak-anak atau remaja, tapi orang dewasa juga pada doyan. Fakta menarik tentang Indomie, part 1. Kalau Indomie udah diimpor di banyak negara, itu mah kalian udah pasti pada tahu ya. Kalian tahu nggak nih, Indomie pernah diklaim loh di negara lain. Tebak negaranya apa? Oh, Nigeria, Malaysia. Salah. Negaranya adalah Nigeria, Afrika. Segitu hebatnya Indomie kesayangan kita ini sampai negara lain pun bukan hanya sekedar mengimport, tapi juga mengklaim bahwa Indomie itu adalah milik negara mereka. Ah, ini lur. Bos Indomie, ini dia lur. Ini viral, bos Indomie Akson Salim membagikan momen makan mie Bangladesh di Medan. Ini Akson ini sendiri generasi ketiga pemegang bisnis. Waduh, ini orang kaya, tajir melintir nih lur ya, makan mie. Ini kita saksikan lur. Wah, ini dia lur orangnya. Ini rekomendasi Pak Agam nih sama Pak Bos. Wih. Nah, kalau Agam dulu panggil Pak Bos baju kuning waktu Jakarta. Hari ini baju krem nih. Baju krem. Ketawanya lega banget lur. Oh, yang punya makan lur. Udah tadi. Tapi punya susu, Agam punya nama. Saya dah jumpa gerai Indomie viral yang rasa dia memang special tapi harga student. Kalau kat KL tu memang beratus panjang lah orang cari benda ni. Jom hari ni saya bawa korang terjah satu gerai tepi jalan area Tanjung Malim. Indomie goreng ni rasa dia special sebab ada campur chili oil, lepas tu ada add on dengan sausage dan telur goreng. Kat sini ada 3 set. Ini single, ini double dan ini trouble. Masih banyak lagi loh ya video-video yang kita akan reaksi. Salah satunya ini kita reaksi yang dari negara Nigeria, Malaysia ini mengklaim. Nah, nanti kita akan mereaksi juga Indomie dimakan orang-orang bule lor. Gimana nanti reaksinya? Next video. Oke, kita lanjut lor. Untuk single ni ada mie sedap dia, ada sausage dan juga telur. Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau korang rasa single tu tak cukup, korang boleh ambil yang double. Maggi dia 2 paket. Kalau korang buat sendiri mesti rasa biasa je kan. Kalau nak yang special punya, main datang sini. Confirm puas hati. Korang cari je Wak Pot Indomie. Diorang buka dari jam 6.30 petang hingga 12 malam. Indomie diklaim sama Nigeria. Siapa di sini di jagat TikTok dan IG ini yang gak suka sama Indomie? Gua jamin gak ada. Yup, bener banget. Pesona dan cita rasa Indomie ini udah gak bisa ditandingin lagi. Bahkan gak cuma di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Di Nigeria salah satunya. Masyarakat sana suka banget sama Indomie. Bahkan banyak yang menduga kalau Indomie itu emang asalnya dari sana. Soal asal-usul Indomie ini sempat jadi perdebatan di antara mahasiswa Indonesia dan Nigeria. Tapi akhirnya bisa diskakmat dengan baik oleh mahasiswa Indonesia. Abis itu, kalau misalnya lo cari di Google dengan kata kunci Indomie Nigeria, lo akan nemu pertanyaan pertama di Google. Apakah Indomie itu berasal dari Nigeria? Nah, ini nandain kalau emang banyak banget yang ngira
kalau Indomie itu asalnya dari sana. Kabarnya, di sana PT Indofood melakukan kerjasama dengan Tolaram Group buat memperluas pasarnya di Afrika. Indomie sendiri udah masuk ke Nigeria sejak tahun 1988. Sampai saat ini, udah ada 3 pabrik yang beroperasi dan bisa menghasilkan 8 juta paket mie per harinya. Saking disukainya, dengan iming-iming Indomie, masyarakat di sana akhirnya banyak yang mau bawa anaknya untuk divaksin polio. Sebesar itu memang pengaruh Indomie di sana. Ya, ini memang salah satu produk yang bisa dibanggakan oleh Indonesia. Mie sedap ataupun Indomie yang lagi sedap guys. Hari ni kita nak rasa mie sedap dulu. Tapi saya nak cuba makan dalam masa 15 saat saja. Bismillah. Doyan ini mah ya. Next kita nak rasa Indomie pula. Tapi kita sambung part 2 sebab saya tak beli lagi. 7 negara pengkonsumsi mie terbanyak di dunia. Nomor 1 China. Nomor 2 Indonesia. Nomor 3 Jepang. Nomor 4 Vietnam. Dunia memang lor. Nomor 5 India. Nomor 6 Amerika Serikat. Nomor 7 Korea Selatan. Wah, mie instan memang enak, tapi jangan keseringan makan mie ya. Nah, kalau mau selalu makan enak ya kita harus cari uang. Dan salah satu caranya adalah dengan berbisnis. Salah satu bisnis yaitu bisnis playground. Ada banyak pilihan katalog dan konsultasi gratis. Cek aja Instagram dan website kita. Did you know that Indomie has a little brother? Goes by the name of Mi Sedap Cup. Today I'm trying Korean spicy chicken. I've heard much debate over which is better, Mi Sedap or Indomie. So I decided to try it for myself. And I can honestly say I've never had a flavor of Indomie quite like this. After disposing of the water, I added my seasonings and had my first bite. It was very spicy, but not spicy enough to stop me. Comment below your favorite and follow for more adventures. Orang bule nih lor. Makan nih. Mari kita coba Indomie. Rasanya ayam. Masukin hidung. Awas bumbunya. Masukin bumbu. Nah, nggak tajam guntingnya. Tapi kalau wangi Indomie lor, aduh, bener-bener menggiurkan lor ya. Mari kita aduk-aduk. Di Rusia enggak ada Indomie sama sekali. Kita harus pesan dulu dari Jerman ya, dari Jerman. Tungguin 2 bulan. Ampun. Mari kita coba. Untuk makan mie aja tunggu 2 bulan lor, bayangkan lor ya. Masya Allah, Masya Allah. Coba tuh. Gimana rasanya? Oke lur, angel iki angel jos gandos eken lur, wapel keces pokoknya jos top marco top lur. Seperti biasa lur, di video kita reaksi nih ada saran ini kita reaksi dari banyak banget nih ya, beberapa dulurku yang dari mana-mana ini dan kita kumpulkan ini ya, kita reaksi baru sekarang ya, mohon maaf nih agak telat. Ini ya lur ya, dari 1 bungkus mie instan. Nah pokoknya nih dulurku semua, siapa yang paling sering nih makan mie instan ini nih, pokoknya anak-anak kos terkenal dengan mie instannya lur ya. Itu pokoknya yang sudah kita alami nih, sudah saya alami pribadi juga. Nah ternyata ini bisa membawa nama Indonesia ke seluruh dunia. Dan Indomie yang lahir sejak tahun 1970-an lah, dan mulai mendunia lewat ekspor ke berbagai negara, bahkan punya pabrik sendiri di Afrika. Nah sementara mie sedap yang hadir lebih baru di awal 2000-an lah, datang
dengan inovasi rasa dan langsung jadi pesaing kuat di pasar global. Dan dua-duanya ini punya satu kesamaan, dibuat di Indonesia oleh tangan bangsa sendiri, dan mungkin karena terlalu sukses sampai-sampai dunia mengira ini milik mereka loh. Terutama nih orang Malaysia nih kebanyakan ngeklaim terus ya. Tapi justru disitulah letak kebanggaannya. Produk kita bisa diterima, dicintai, bahkan diakui di berbagai negara. Nah, sekarang pengen tanya nih ke dulurku semua, lebih pilih Indomie? Mana nih tim Indomie? Dan juga atau mana nih tim mie sedap? Nah, tulis di kolom komentar lur. Oke lur, jangan lupa juga video ini di like, di share, juga di subscribe lur ya, biar makin banyak cerita keren dari Indonesia yang dikenal oleh dunia. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Terima kasih semuanya lur. Bagaimana menurut Anda, kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silakan bagi dulurku semua yang merequest ataupun menyarankan video mana lagi yang mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulurku semua yang sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat dan menghibur lur. Dan semoga kita doakan semoga dulurku semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 2 km ke depan. Sampai ketemu di video berikutnya, karena dari hal sederhana Indonesia bisa mendunia. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.